Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa kalian berdiri dulu semua. Silakan periksa dulu penampilan dari berpakaian kalian. Boleh, silakan duduk. Bisa ada yang bantu saya pimpin doa satu orang? Boleh bantu? Sebelum memulai kegiatan pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat? Nama masjid. Oke, selamat pagi. Pagi. Oke ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita semuanya ada 30 siswa, 34 siswa. Cuman ada 31. Coba tengok samping kalian, teman kalian kira-kira siapa yang nggak ada? Sudah lupa lagi. Kenapa sih Bu? Berarti cuma 3 orang yang nggak ada ya? Aku, Ijin, terus siapa? Yandi juga Ijin, terus saya. Mudah-mudahan yang lagi sakit tidak bisa hadir di kelas ini, kita doakan sama-sama supaya besok untuk bisa sekolah lagi, sehat sedia kala, tidak terjadi apa-apa. Ya, kita mulai saja untuk pertemuan ini karena kita sebetulnya untuk melanjut daripada materi yang kemarin ketika pertemuan di minggu lalu tentang ketiga ETA dan budaya kerja di dunia industri. Kalian itu adalah siswa atau bisa dikatakan juga kalian adalah orang teknik, gitu ya. Yang namanya orang teknik otomatis daripada karakternya itu, ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan dan budaya kerja di lingkungan kerja di industri, gitu ya. Namun sebelum itu kalian di awal-awal sudah kita sepakati bersama bahwa kesepakatan kelasnya ketika kalian belajar ada masa-masanya ya. Kita bikin waktu itu kesepakatan kelas ketika kalian belajar kalian boleh menggunakan handphone? Boleh. Untuk apa handphone? Untuk menggali informasi ya, karena nanti ada beberapa informasi yang harus kalian cari. Ini kesepakatan kelas kita ya, dari mulai pasal 1 sampai pasal 4 ya. Kalian harus rapi tepat waktu. Sebelum kita mulai ya, untuk merelaksasi diri kalian agar apa yang kita dapat hari ini ya dapat kalian serap secara utuh, dan kiranya kalian duduk senyaman mungkin ya, duduk senyaman mungkin, senderkan bahu kalian di kursi senyaman mungkin, kakinya juga boleh mau agak sedikit selonjoran tapi posisinya dulu. Silakan ambil nafas pelan-pelan, tarik nafas pelan-pelan. Coba bayangkan ketika kalian berada di rumah ya, ibu kalian ada, orang tua kalian lengkap semua. Betapa repotnya orang tua kalian menyiapkan kehidupan buat kalian agar kalian bisa sehat. Orang tua kalian tidak bisa banyak berbuat apa-apa karena terkekang atau terikat sama kewajibannya untuk membesarkan seorang anak. Ibu kalian jarang tidur nyenyak karena memikirkan kalian, takut masa depan kalian suram. Cita-cita orang tua kalian itu tidak banyak, hanya ingin anaknya menjadi anak yang soleh.
kalian berangkat ke sekolah bukan untuk apa-apa, bukan hanya untuk sekedar mencari ilmu, tapi kalian juga harus memiliki sifat karakter akhlak yang bagus. Kalian pintar percuma kalau tidak soleh. Cukup kalian menjadi anak soleh saja. Oke, silakan buka mata kalian. Gimana? Beda nih kita sama ibu. Gimana ibu kamu sekarang? Kayak kebetulan ibunya Wildan sudah tidak ada ya. Jadi Wildan suka barusan menenun untuk mata sedikit, mungkin agak sedikit terbawa emosi mungkin ya, karena ibunya sudah tidak ada. Kita doakan ibunya Wildan supaya berada di sisinya. Ya. Oke, udah segar? Boleh kalian kedua, kalau misalkan kalian perlu ada bahasa atau kalimat yang kalian tidak pahami, kalian boleh cetak. Ya. Kalian boleh silakan keluarkan catatannya. Siapa tahu ada kalimat, ada bahasa yang mungkin kalian baru kenal atau kalian tidak tahu. Silakan. Dalam pertemuan ini kalian harus bisa melaksanakan, nanti ketika kalian berada di bengkel, kalian melaksanakan kerja itu secara aman dan nyaman. Nah, itu kalian harus bisa memahami, bisa menghindari hal-hal tersebut. Ya. Terus melaksanakan tentang prosedur keadaan darurat. Jadi ketika kalian berada di bengkel, ketika ada sesuatu yang membahayakan, ya bisa dikatakan kalau misalkan kebakaran ya, budaya kerja yaitu ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin, atau kalau misalkan bahasa di Jepangnya itu kira-kira ada yang tahu itu 5S. Ada yang tahu kah? Terus Seiton, terus Seiketsu, Seisuke. Bukan si Sasuke mana? Bukan ya. Tapi itu Sasuke itu apa? Sasuke itu apa? Gimana? Perawat. Dan ada pertanyaan normatif ya. Untuk kalian, pertanyaannya ada 4, cuma kalian kalau ditulis nama nanti isinya banyak. Jadi kalian nggak usah takut ya. Karena banyak itu tidak selalu susah ya. Boleh dipegang dulu untuk kalian bisa memaparkan daripada pertanyaan normatif itu untuk jawabannya. Siapa kira-kira? Tapi gua, apakah kamu suka lingkungan? Kenapa harus bersih? Selain biar nyaman dan hindar dari penyakit. Oke, mungkin dari Faisal, karena Faisal saya lihat dari kemarin-kemarin sering main ke bengkel. Ya, sering main ke bengkel otomotif. Ya, meskipun di jam istirahat itu bagus sekali ya. Faisal berkunjung bengkel yang lihat-lihat. Apa yang dirasakan? Oh, senang Pak. Kenapa senang? Memang ada pertunjukan yang menyenangkan di sana? Tidak Pak. Kenapa senangnya? Karena rapi. Rapi. Ya. Terus selain rapi, Oh, bersih. bersih. Terus selain bersih juga alat-alatnya tersusun dengan rapi. Terus juga ada jargonnya juga kan di sana. Jargon otomotif tahu? Tahu Pak. Apa? Santun, cerdas, berprestasi. Asik. Santun, cerdas, berprestasi. Mudah-mudahan kalian juga bisa berprestasi ya. Memang harapan apa sih saat kamu mempelajari tentang keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang berhubungan dengan praktek kerja yang aman di lingkungan bengkel otomotif? Menerapkan kegiatan tersebut di bengkel-bengkel yang Umum, jadi kesan bengkel yang kotor, hitam segala macam itu nggak ada, ya. Jadi paradigma ketika ke bengkel itu bengkel yang rapi, bersih dan aman, ya. Itu paradigma yang harus kalian tentukan. Siapa yang merawatnya itu nanti kalian, karena kalian nanti adalah penghuni bengkel itu. Yang menggunakan bengkel itu kalian. Enak lagi kalau kalian misalkan sendiri-sendiri kan agak repot ya.
kemarin ketika pertemuan sebelumnya saya sudah melakukan ketika itu tes ya atau asesmen awal untuk menentukan kelompok ya. Kita bekerja jangan sendiri-sendiri ya, kita ikuti ya. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya kalian sudah dibentuk sebuah kelompok untuk melaksanakan diskusi daripada penerapan ketiga hal itu ya. Boleh silakan kalian berbicara sesuai dengan gengnya masing-masing. Kemarin penamaan gengnya apa? Geng Senin sampai geng, silakan berbicara sesuai dengan gengnya. Tangan saya ini ada lembar kerja untuk kalian berdiskusi tentang penerapan keselamatan kesehatan kerja dan budaya industri. Saya harap kalian bisa memanfaatkan apa yang ada di materi yang sudah dikirim di handphone. Boleh silakan. Saya nanti ada sedikit tayangan video ya, video tentang ketiga LH ya. Kalian setiap kelompoknya itu pembahasan diskusinya mungkin agak sedikit berbeda ya. Untuk geng yang Senin sama Selasa ya, geng 1 geng 2 itu kalian membahas tentang pengertian dan prosedur ketiga LH ya. Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Nah, kalian boleh itu membahas tentang undang-undang daripada ketiga LH itu. Nah, dan sedangkan geng Jumat ya, kalian membahas tentang cara penerapan ketiga LH di bengkel otomotif. Kalau cara penerapan sedikit itu SOP. Boleh silakan kalian berdiskusi untuk masing-masing kelompok itu pembahasannya tidak sama semua. Nanti ketika kalian berdiskusi, saya juga akan memandu kalian atau nanti kita bareng-bareng aja ya. Kalian juga, oke, udah siap? Kalian ini tayangannya ya. Si animasi itu melakukan sebuah pekerjaan. Apakah Anda menggunakan peralatan kerja dengan baik? Terus itu juga penggunaan gadget ya, atau gawai, handphone dan sebagainya. Itu harus diperhatikan keadaan sekitarnya, jangan sampai ketika kalian menggunakan gadget atau handphone itu kalian lupa diri. Artinya lupa diri. Kelompok 1, 2 atau geng Senin dan geng Selasa itu membahas tentang pengertian dan prosedur. Geng 2 dan geng 3, 4 itu tentang undang-undang. Ini berarti geng ini ya, undang-undang. Dan terakhir geng di kelompok Jumat itu silakan cara penerapannya bagaimana. Prosedur adalah suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Oke, silakan. Oke, kelompok 1, 2, boleh. Saya dari kelompok 2 menjelaskan tentang pengertian ketiga LH. Pentingnya ketiga LH keselamatan kerja maupun bahaya ketiga LH mencegah terjadinya kecelakaan dalam dunia kerja dan kita. Oke, tadi pengertian daripada dan pengertian dan prosedur ketiga LH disampaikan oleh gengnya atau kelompoknya 1. Ya mantap. Orang teknik itu biasanya kan kerja dengan musik, jadi suaranya juga bagus, mantap, keras. Prosedur merupakan suatu proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan. Oke, jadi intinya pengertian daripada ketiga LH juga prosedurnya itu kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Boleh Pak Isa?
sibuk kan? K3MH atau kesehatan, keselamatan, lingkungan kerja. Kesimpulannya, Sambil berdiri dong. K3MH sangat penting di lingkungan kerja Buat apa itu intinya? untuk menjaga keselamatan kerja. Untuk menjaga keselamatan para pekerja. Oke, itu salah satu upaya daripada kita untuk melindungi diri kita ketika kita melaksanakan kerja di tempat kerja. Ya, salah nyimpan atau salah penempatan daripada bahan, karena kan bahan-bahan di bidang otomotif itu kan ada pelumas, ada bahan bakar, ya itu bisa menimbulkan bahaya. Api, apa? Besi, terus haji, ringkas, perawat, terus oke. Itu ya, jadi prosedur penyimpanan dan segala macamnya itu harus sesuai biar tidak timbul bahaya. Bisa dipahami ya pengertian tentang prosedurnya? Oke, bisa dipahami? Oke, boleh dikemukakan gengnya? Pasal 3 UU No. 1 tahun 1970 tentang K3MH. Ya bunyinya apa? Bunyinya, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta. Jadi K3MH itu dilindungi oleh sebuah undang-undang. Oke, next, geng terakhir. Bagaimana cara penerapannya? Boleh suaranya yang bagus yang matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini akan membacakan cara penerapan K3MH yang menyediakan alat pelindung diri atau disebut dengan APD, menyediakan buku penggunaan alat. Oke, untuk penerapan ketika kalian berada di bengkel, alat-alat keselamatannya itu diperhatikan. Tadi menurut si Maka penerapannya ketika kita berada di bengkel, kita harus menggunakan pakaian kerja. Berupa apa? Helm. Terus pelindung dirinya selain helm, kalau misalkan ketika kalian di depan, saya bawa peralatan, ya. Ini saya bawa peralatan dari mulai pelindung kepala. Barang-barang yang ada di depan kalian ini adalah pakaian atau perlengkapan ketika kalian kerja di bengkel otomotif. Ya. Setelah kita melaksanakan diskusi, ya, dengan pemahaman kalian yang alhamdulillah dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 5 pemahamannya cukup baik ya, dari mulai pengertian tadi, terus juga prosedurnya seperti apa, terus juga perlindungan atau pengesahan dari itu. Bolehkah saya minta bantuan kalian untuk memperagakan penggunaan alat-alat safety? Bisa dari kelompok 5 mungkin. Ya, tadi kan penerapan masa di bengkel otomotif. Ya, jika kalian melaksanakan praktek, ini yang harus buat apa? Nah, terus ini juga ada helm. Kan kalian di bawah buang oli ya, misalkan pekerjaannya dari oli, kalian berada di bawah. Alat pelindung diri kayak helm itu ya harus kalian selalu diperhatikan. Sepatu juga harus menggunakan sepatu safety. Itu digunakan biar tangan kalian terlindungi ya, terlindungi dari mara bahaya. Oke, bisa dipahami tentang peralatan perlengkapan pelindung diri? Terima kasih banyak ya teman kalian memperagakan penggunaan alat pelindung diri dari mulai pakaian kerja berpak, tutup pelindung kepala dan pelindung mata serta sepatu safety. Ya. Nah, dari semua penjelasan atau misalkan tadi dari pengertian prosedur terus undang-undang
atau juga kalian sudah diskusi dan penerapannya. Kira-kira nih, adakah yang mau ditanyakan dulu? Atau bahkan mungkin kalian kurang paham? Oke, paham ya berarti ya? Pengertian, prosedur, dan penerapannya. Nah, sekarang kita yang terakhir. Ini yang tadi awal yang di pertanyaan pematik itu ada bahasa tentang 5R. Apa tadi 5R itu? Artinya daripada silikat, rapid itu cara penataan barang-barang atau bahan-bahan yang ada di bengkel otomotif. Filosofi 5S. Oke, kita yang pertama pemindahan. Ini adalah proses untuk mengidentifikasi atau kita barang-barang penataannya seperti apa. Faisal, karena kamu yang sering main bengkel, apakah penataan bengkel yang kita punya ya, bengkel otomotif, penataannya sudah sesuaikah dengan filosofinya Saidi? Sudah. Kenapa sudah? Sama sudah seperti Adakah penempatan posisinya? ada Pak Kira-kira sebelah mana? di dalam gerbong Pak. Di toolbox ya, di bengkel otomotif itu di dinding ditempel, penempatan peralatan kerjanya ditempel di dinding dan juga ditata dengan rapi ya penempatannya. Ini untuk shading. Seiton pemilihan ini adalah proses untuk menyimpan toh dan secara teratur agar mudah digunakan. Letakkan benda-benda yang jarang digunakan di tempat. Oke, si Seiton itu sebetulnya mirip kayak si Seidi ya. Untuk penataan ini yang sering digunakan oleh kita itu diposisikan dekat dengan kita juga. Untuk apa? Untuk memudahkan ya. Seiso. Seiso itu apa? Boleh. Ini kan di sini ada cewek satu ya. Silakan Neneng Genit dibaca aja yang kencang. Seiso ini adalah proses untuk menjaga agar segala sesuatu yang ada di tempat kerja bersih. Jaga kerapihan semua perlengkapan. Oke, jadi yang ketiga seiso itu adalah termasuk ke perawatan ya. Jadi barang-barang alat-alat yang sudah digunakan itu dirawat. Seketsu. Boleh siapa seketsu? Rapi dan bersih ini adalah proses untuk menjaga kondisi sendiri. Seiton dan seiso sebagai usaha untuk mencegah timbul. Jadi yang dikatakan oleh Reni, seketsu itu adalah untuk menjaga proses daripada kondisi sei, seiton dan seiso. Ya, paham? Bisa dipahami? Oke, terima kasih Reni. Untuk Seisuke itu dari kelima ini sebetulnya fondasi yang harus dikuatkan. Karena apa harus dikuatkan? Karena dasarnya itu untuk menjaga kesehatan keselamatan itu ada di diri kita sendiri. Ya. Jadi siapa yang sayang sama diri kita sendiri itu tidak lain adalah diri kita sendiri. Jadi fondasi daripada filosofi. Oke, paham ya semua ya? Oke, sekarang karena tadi sudah satu kelompok-kelompok melaporkan hasil diskusi daripada keselamatan ketiga hewannya, kalian boleh di LK-nya itu silakan kalian masukkan ya. Dari mulai tadi pengertian undang-undang terus penerapan silakan kalian tulis ya. Jangan lupa itu dikasih nama kelompok apanya yaitu berbentuk laporan. Silakan, saya kasih waktunya nggak banyak. Oke, waktunya cuma 5 menit, silakan. Nah, ini saya sudah menerima laporan daripada diskusi kalian ya. Oke, maka boleh perhatikan dulu. Kalau cuma sendiri
kalian mentok berpikir atau membayangkan sesuatu tentang materi atau keselamatan kerjanya, kalau kalian bareng-bareng itu bisa dikerjakan dengan mudah. Ya. Asalkan kalian bersama. Contoh misalkan filosofinya tentang sapu lidi saja. Sapu lidi kalau misalkan satu, itu dia tidak bisa membersihkan. Tapi sapunya lidi yang banyak, itu akan menjadi alat untuk bagus ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bagus ya. Jadi intinya kesadaran diri kalian terhadap lingkungan, kesadaran diri kalian terhadap budaya kerja ya. Mulai tadi penutup kepala, kacamata juga kalau misalkan diperlukan kalian mengerjakan apa, baju wepak, terus juga sampai ke sepatu atau sepatu kaki kalian ya. Ini terima kasih banyak kerjasamanya kalian cukup atraktif ya. Ada ini dulu sebelum kita akhiri ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapat kali ini bisa bermanfaat buat kalian di depannya. Dan apa yang kalian dapat juga akan berkah ke depannya. Ya, mudah-mudahan kalian menjadi siswa anak yang soleh, bisa meraih kesuksesan dengan baik sesuai dengan jargon kita. Apa jargon kita? Satu cerdas berprestasi. Oke, terima kasih banyak ya. Untuk penyusunan laporan secara diskusinya ini saya kasih penilaiannya untuk kelompok dulu ya. Tadi untuk penilaiannya secara individu juga sudah saya tulis bagaimana kalian berdiskusi bekerjasama dengan baik ya. Nah, pembahasan materi penerapan ketiga yang kita sudah selesai. Saya ada sedikit pertanyaan buat kalian karena saya juga kan harus tahu dulu gitu ya. Apa sih kekurangan saya? Ya, bagaimana cara mengajar saya? Ya, tidak semata-mata saya juga kan manusia ya. Lama pasti ada kesalahan. Cuma tahu apa yang saya sampaikan, apa yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan keinginan kalian. Ya, ini saya megang sticky note. Ya, pegang sticky note. Nanti saya akan bacakan umpan baliknya atau refleksinya. Jadi satu orang satu. Pertama, apakah pembelajaran yang apakah kalian memahami instruksi ya? Ketika kita belajar instruksi yang saya sampaikan itu sesuaikah atau tepatkah atau kalian pahami tidak? Ya, boleh. So, manfaat kalian mempelajari materi tentang K3LH. Apa kira-kira pendapat kalian tentang strategi pembelajaran atau kita melakukan pembelajaran K3LH dengan berdiskusi atau dengan pertanyaan tematik itu bisa kalian pahami atau mungkin nanti apa jangan diskusi terus ganti yang lain, oke silakan ya biar nanti saya untuk perbaiki biar nanti kalian lebih enak lagi. Coba jangan terlalu cepat kalau ngomong. Oke, silakan. Mau dibacakan atau nanti aja? Nanti aja. Kalian nggak usah malu-malu ya. Boleh silakan ditempel. Sebagian, silakan. Saya bacakan beberapa aja ya. Ini kalian kan udah dikasih nama ya, apa? Saya kasih nama. Cukup perhatian dengan materi K3LH. Oke, bagus ya, makasih. Manfaat memahami K3LH agar berhati-hati saat bekerja. Ya, jadi secara keseluruhan kalian bisa memahami di refleksi yang kalian berikan itu. Kalian harus gitu ya, tidak hanya sekedar kalian menyadari atau misalkan hanya di tulisan saja, itu harus timbul. Oke, terima kasih untuk refleksinya. Silahkan digambar dulu ya untuk refleksinya. Boleh nggak digambar untuk refleksinya? Nah, boleh kalian duduknya seperti semula lagi. Silahkan. Karakter kalian itu
harus bisa gitu ya. Sebisa mungkin kalian harus bisa budaya kerja itu ditaati dengan baik dan rapi. Supaya apa? Supaya kalian itu bisa bekerja dengan aman dan nyaman, ya, tidak ada kendala apapun, ya. Kita tidak hanya di BK ya, kalian juga di kelas harus menata kalian sesuai dengan yang filosofi 5S itu, jadi Senketsu sampai Shinsatsuke, gitu ya. Kalian harus menerapkannya tidak hanya di bengkel, ya. Jangan mengandalkan orang tua. Kalian kan udah pada gede, ya, udah pada dewasa, usianya juga pun udah mulai beranjak. Kesadaran diri kalian terhadap lingkungan di sekitar kalian itu harus benar-benar baik, gitu ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Saya yakin kalian itu anak-anak baik, anak-anak soleh, ya. Saya yakin kalian bisa sukses. Amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan, kesehatan ketika kita bekerja di bengkel. Terus kita nanti di pertemuan selanjutnya mungkin akan menerapkan daripada sudah 3 hal itu, kita simulasi ya di sana ya, di bengkel otomotif. Ya, artinya simulasi itu kita sekalian observasi dan simulasi nanti di bengkel otomotif di pertemuan selanjutnya. Karena kalian tadi diperagakan oleh Jibril ya. Oke, jadi pahami? Kalian baca-baca aja dari modul itu, dari materi yang sudah dibagikan di handphonenya. Ada itu bentuk PPT dan bentuk PDF. Silakan kalian dibaca-baca sedikit ya. Jangan sampai kalian lupa. Kalian mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian ya. Kita kembali lagi di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan kalian semua sehat dan bisa menghadiri pertemuan yang selanjutnya. Apabila kalian ada keraguan atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian kurang pahami, boleh kalian tanyakan secara langsung, ya, atau kalian boleh di chat aja via WA, silakan. Atau kalian datang aja, saya kan biasanya stay di bengkel ya. Boleh bertanya tentang materi yang barusan kita pelajari, atau bisa misalkan Pak, materi yang lain juga gimana tapi tentang otomotif, oh silakan ya, kita bisa diskusikan. Kalian nggak usah ragu, nggak usah khawatir, jangan sungkan, silakan saja. Bisa dipahami? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata atau perilaku saya yang kurang baik, ya itu semata-mata hanya dari diri atau dari sisi kemanusiaan saya saja. Kalian jangan mencontohnya, contoh yang baik-baiknya saja, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.